Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nilu Lokal adalah film komedi action romantis berbahasa Telugu yang rilis tahun 2017 dan dibintangi oleh Nani sebagai Babu serta Kerti Suresh sebagai Kerti. Sebelum masuk ke cerita, yuk kita sapa dulu penonton setia Mimin. Mimin ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para subscriber Mimin. Tanpa kalian, channel ini tak mungkin bisa berkembang sejauh ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Babu merupakan anak yang malas belajar dan tak pernah lulus sekolah. Untungnya dia dikaruniai ayah dan ibu yang gokil serta penyabar. Kalau ini Sachin, dosen kampus yang selalu mengeluhkan Babu yang terus mengulang ujian dan tak pernah lulus. Jadi dia merasa bosan melihat Babu. Sachin sudah siap-siap jika dia melihat kertas contekan Babu, maka ia akan menangguhkannya. Namun saat mendapatinya, Sachin malah mempersilahkan Babu melanjutkan contekannya. Orang ujiannya elektronika, Babu malah nyontek ilmu komputer. Esoknya, Sachin sudah tak tahan melihat Babu. Dia sengaja memberikan buku dan membiarkan Babu menconteknya dengan benar agar Babu segera lulus dan tak mengganggu hidupnya lagi. Akhirnya, Babu pun lulus juga. Namun bukan bahagia yang ia dapat, melainkan pertanyaan dari berbagai pihak yang penasaran dengan apa rencana Babu selanjutnya. Lanjut cerita, Kerti tiba-tiba menampar Babu karena berani mengirim SMS rayuan di malam hari. Babu tak mendengarkan ocehannya, dia malah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Kerti. Tak lama teman Kerti menyadarkannya bahwa bukan Babu pelakunya, namun orang yang ada di sebelah sana. Kerti lalu menampar pelaku yang sebenarnya. Setelah itu dia minta maaf pada Babu. Babu ikut campur, dia malah ngaku-ngaku sebagai pacar Kerti. Kerti marah, sejak kapan mereka berdua saling jatuh cinta? Babu bilang sejak Kerti menamparnya. Kerti pun tak mau ambil pusing. Babu tidak tahu kalau Kerti ini anaknya Sachin, dosen pengawas yang sangat membenci Babu. Kerti sangat dimanja ayahnya, apapun yang Kerti ingin, ayah selalu mengabulkannya. Untuk itu, Kerti sudah berjanji akan menikahi siapa saja yang ayahnya inginkan. Karena baginya, ayah seperti buku harian yang setiap hari dia tulis. Namun anehnya, ibunya hanya sibuk nonton sinetron, tukang bubur naik haji sama pembantunya. Lanjut cerita, menurut info dari teman-temannya, Kerti baru aja daftar kuliah di jurusan MBA di kampus Wokshen School of Business. Tanpa pikir panjang, Babu merayu ayah ibunya untuk berkenan menguliahkannya di Wokshen, mengambil fakultas MBA. Singkat cerita, Babu sudah diterima dan segera mengatur tempat duduk agar bisa bersebelahan dengan Kerti. Mengetahui Babu seruangan dengannya, Kerti pun jadi bad mood. Apalagi Babu sangat berisik dan ditegur dosen berkali-kali, Kerti tak kuat. Dia memutuskan untuk keluar. Babu mengikutinya dan mengejeknya pendek, membuat Kerti semakin kesal. Keesokan harinya, Kerti ke kampus menggunakan heels, agar tak dikatai pendek lagi. Namun di kampus, Nita minta tolong agar Kerti mau membantunya mencarikan solusi kasus percintaan yang sedang ia alami. Namun Kerti malah tak mau peduli. Saat masuk kelas, Kerti senang karena Babu tak masuk. Namun tak lama, ia harus menanggung malu karena ternyata Babu menggunakan speaker kampus dan membacakan surat cinta untuk Kerti. Kerti segera mendatangi pusat suara. Dia nggak tahu lagi harus melakukan apa agar Babu tak lagi mengganggunya. Keesokan harinya, beberapa preman kampus mengganggu Nita. Babu menyelamatkannya. Namun Nita bilang bahwa para preman itu juga telah menggoda Kerti sampai nangis. Babu pun emosi. Dia membawa paksa Kerti ke tongkrongan para preman yang menggodanya tadi. Babu memberi mereka pilihan, mau damai dan minum vodka, lalu minta maaf sama Kerti, atau mau dihajar lalu minta maaf sama Kerti. Mereka tak menghiraukan tawaran Babu dan menyerangnya. Namun setelah tahu kekuatan Babu, sebagian dari mereka memilih berkompromi dan meminta maaf sama Kerti. Sampai akhirnya, mereka semua pun minta maaf pada Kerti. Kerti berterima kasih pada Babu karena telah membantunya. Namun untuk mencintai Babu, Kerti tidak akan pernah melakukannya. Lanjut cerita, akhirnya ayah tahu juga alasan Babu memutuskan untuk kuliah adalah karena ketertarikan dengan seorang wanita. Ayah kesal, dia sudah mengutang sana-sini untuk biaya kuliah, tapi anaknya hanya bercanda di kampus. Sehingga ayah akan berhenti membiayai kuliah Babu. Ayah lalu meminta alamat Kerti karena dia hendak minta maaf pada orang tuanya.
Sesampainya di sana, ayah pun mengoceh yang tidak jelas. Namun dia berhenti setelah melihat betapa cantiknya gadis yang disukai Babu. Ayah pun kembali ke rumah dan merestui perjuangan Babu untuk mendapatkan Kerti. Namun ayah hanya memberinya waktu 2 bulan untuk Babu membuktikan bisa tidaknya Babu meraih hati Kerti. Babu lanjut menelpon Kerti. Dia bilang ada di balkon rumah Kerti, sehingga Kerti menyusulnya dengan kesal. Kerti bilang untuk menikahinya, maka Babu harus memenangkan hati ayahnya. Karena dia hanya akan menikah dengan lelaki yang ayahnya pilihkan. Oleh karena itu, Babu sepakat akan mendekati ayah Kerti mulai besok. Esoknya, kebetulan Babu masuk lift yang sama dengan ayah Kerti. Mereka pun melakukan basa-basi yang membosankan. Sachin bilang dia kesini karena putrinya sedang belanja. Sedangkan Babu dia datang karena pacarnya lagi belanja. Lalu mereka berdua sama-sama menunjuk Kerti. Mengetahui kenyataan bahwa Kerti anaknya Sachin, Babu pun segera pergi. Tapi dia kembali lagi di tengah Sachin memarahi Kerti. Babu main nimbrung dan tak menghiraukan Sachin berbicara, sehingga Sachin pun kesal dengan didikan orang tua Babu. Babu tak ambil pusing dan memberikan alamatnya agar Sachin protes ke orang tuanya secara langsung. Namun sesampainya di sana, Sachin semakin stres. Ternyata orang tua Babu sama gilanya dengan Babu. Sachin harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan putrinya. Malamnya Sachin menasihati Kerti. Dia berkata, "Aku akan sedih ketika kamu meninggalkanku setelah pernikahan. Namun seharusnya aku tidak sedih, telah berhasil membuatmu menikah." Tak lama Babu datang menculik Kerti dan membiusnya. Ternyata Babu membawa Kerti ke pernikahan Haris. Haris adalah kekasih Nita yang dipaksa menikahi gadis anak Rao Ramesh, seorang don besar yang tidak dicintainya karena hutang keluarga. Sehingga Babu pun menculik Haris. Meski dikejar dan ditembaki, akhirnya Babu berhasil kabur. Kerti marah besar. Bagaimana jika mempelai wanita sedih dan bunuh diri? Babu pasti akan menyesalinya seumur hidup. Lalu Kerti menghampiri Anita yang menangis dan berterima kasih dengannya, membuat Kerti kebingungan sendiri. Babu menjelaskan, sebenarnya Anita beberapa kali meminta bantuan Kerti, tapi Kerti tak menanggapinya. Sehingga Babu menculik Haris dan menikahkannya dengan Anita agar Nita tak jadi bunuh diri. Jika Nita bunuh diri, Kerti akan menyesali seumur hidup. Makanya Babu melakukan semuanya. Keesokan harinya, Kerti bingung tak menemukan Babu dimanapun. Ayahnya heran, harusnya Kerti senang dong, ini malah gelisah. Tak lama Babu pun menelpon. Kerti pindah tempat agar ayah tak mendengarnya. Kini Kerti sudah menyukai Babu, bukan dari tamparan pertama atau pernikahan Nita, namun dari cara Babu bertahan mengganggunya 2 bulan berturut-turut. Kalimat itu membuat Babu merasa senang. Beberapa hari setelah resmi pacaran, Babu mendapat telepon dari para preman yang dihajarnya kemarin. Mereka menyandra Kerti dan meminta tebusan uang 5 lak jika ingin Kertinya selamat. Sesampainya di tempat penyanderaan, Babu terkejut ada polisi yang sudah menghajar preman-preman itu. Dia adalah Siddhartha Varma. Siddharth merupakan seorang inspektur polisi. Dia sudah mencintai Kerti selama 4 tahun dan kini dia datang untuk menikahinya. Kedatangan Siddharth telah mengombang-ambing cinta Babu untuk Kerti. Dulu kasusnya sama dengan Babu, di mana Kerti salah memarahi orang yang mengirim pesan cinta. Siddharth mencintai Kerti pada pandangan pertama dan ingin menikahinya. Itu membuat Kerti semakin kesal dan memaki Siddharth. Siddharth pun mendatangi ayah Kerti. Sachin bilang akan menerima menantu yang punya pekerjaan dan martabat yang tinggi agar bisa menjamin kehidupan putrinya setelah menikah nanti. Kerti sebenarnya tak menyukai Siddharth, namun dia akan menikahi lelaki yang dipilihkan ayah untuknya. Siddharth setuju, dia akan datang kembali setelah mencapai sesuatu dalam hidupnya. Lanjut cerita, Babu pun datang ke kantor polisi Panjagupta untuk mengacau pertemuan Sachin dengan Siddharth. Sachin menjelaskan bahwa Siddharth-lah orang yang dia pilih untuk menikahi Kerti dan kesepakatan pernikahan sudah dibuat tanggal 26 bulan ini. Mereka akan menikah. Siddharth pun menegaskan agar Babu segera menjauhi calon istrinya. Babu malah memberinya 100 rupiah dan membuat Siddharth emosi. Sachin menahannya dan bertanya apa pendapat Kerti. Kerti pun berkata, "Pernikahanku akan dilangsungkan tanggal 26. Terserah kamu, gimana caramu membuat ayahku yakin untuk memilihmu. Dia harus mengatakan kau adalah menantunya dan menyuruhmu mengikat kalung Manggalsutra untukku." Sachin yakin
Babu tak mungkin bisa membuatnya berubah pikiran. Babu dengan cerdik menjawab, "Saat ujian dulu, kau memberiku buku agar aku lulus dengan cara yang sama. Apakah kau yakin? Aku tak bisa membalikkan hatimu. Lihat saja, 25 hari lagi akan aku buktikan." Sachin tak bisa menjawabnya. Tapi dia meminta Siddharth juga membuktikan ke Kerti dan meyakinkan Kerti akan cintanya. Keesokan harinya, Siddharth membuat kejutan ulang tahun berupa pengorbanannya selama ini agar bisa menikahi Kerti dan diterima ayah mertuanya. Setiap momen sudah ia abadikan dalam satu bingkaian kata romantis. Happy birthday, Kirti. Siddharth juga memberinya cincin dan akan menunggu Kerti sampai bersedia menikah dengannya. Will you marry me? Aksinya itu membuat Kerti merasa bimbang. Paginya, Kerti kira dia akan mendapatkan kejutan dari Babu. Nyatanya, Babu malah tak mengangkat teleponnya. Kerti pun menemuinya langsung untuk protes. पहले सिगरेट नीचे फेंको। तुम जानते नहीं हो कि आज मेरा बर्थडे है? Dia juga membandingkan Babu dengan Siddharth yang sudah mapan dan bisa memberinya surprise ulang tahun. Setidaknya Babu juga harus berusaha mencari pekerjaan agar hidup Kerti terjamin. Siddharth kesal. Dia membawa Kerti ke toko properti dan menjelaskan sesuatu padanya. Kerti disuruh membayangkan jika Babu ini kaya raya. Saat menonton TV, Kerti akan menonton sinetron, sedangkan Babu akan duduk terpisah karena dia sukanya siaran bola. जब हम अमीर होंगे Begitu juga saat tidur. Babu akan tidur di kamar berbeda karena dia suka mematikan lampu, sedangkan Kerti suka membaca dulu sampai ketiduran. Namun Kerti masih tak mengerti kiasan yang hendak dijelaskan oleh Babu, sehingga Babu pun membawanya ke rumah. Sesampainya di sana, Kerti sangat disambut gembira. आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो। Mulai dari nonton hanya kesukaan Kerti saja dan menyiapkan makanan yang enak. कोई बात नहीं बेटा, मुंह खोलो। Ayah sangat bangga dengan Babu. Belum genap 2 bulan, Babu sudah berhasil membawa menantu untuknya. हाँ ठीक है। बहू आगे तो बेटा भूल गई। Kesederhanaan ini sangat Kerti suka dibanding hidup bergelimang harta. Babu pun menambahkan bahwa inilah kehidupan sebenarnya. Banyak orang yang menginginkan uang, namun saat mengejar uang, mereka harus mengatur jadwal untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua mereka. Meski Siddharth melamar Kerti dengan cincin berlian, tapi Kerti kini mau menerima cincin kunci rumah dari Babu. Lanjut cerita, saat Kerti pulang dari berkencan dengan Babu, dia terkejut melihat kedatangan Siddharth. Sachin langsung meminta daftar nama teman Kerti yang hendak diundang. Ibu melihat Kerti tak bahagia dengan Siddharth. Sehingga saat di percetakan undangan, ibu pun membantu Kerti bertemu dengan Babu. लगता है हमें तुम्हारी मम्मी का फुल सपोर्ट है। Kerti lalu memperlihatkan video rencana honeymoon Siddharth ke Italia. इसीलिए 2 टिकट्स बुक किए मैंने। 7 स्टार विला में। Kerti merasa kagum dengannya dan protes. Kenapa Babu sama sekali tak melakukan apa-apa? Padahal ini udah tanggal 23. Apalagi keluarga Siddharth besok akan datang menukar undangan. Esoknya, Babu dan orang tuanya datang mengacau acara tukar undangan di depan pendeta. Tak hanya itu, Babu dengan lancang menjawab semua pertanyaan yang diajukan ibu Siddharth untuk Kerti. सिंगर की जरूरत है। Besoknya, Babu juga ikut belanja perlengkapan nikah di toko yang sama. Bahkan lebih dulu, mengambil satu paket honeymoon gratis dari toko. Sachin sudah muak dengan kelakuan Babu. Dia meminta Siddharth segera bertindak, entah melalui hukum atau apapun, yang penting bisa menghentikan Babu. Oleh karena itu, Siddharth pun akan menunjukkan apa yang bisa ia lakukan sebagai polisi. Lanjut cerita, Siddharth sengaja memancing emosi Babu yang tengah bersama ibunya. हाँ नरेंद्र। नहीं मर्डर सस्पेक्ट कोई जुर्म किए तू मुझे बेवजह अंदर डालेगा और मैं चुपचाप देखूंगा। क्या नहीं मेरे Babu menarik kerah Siddharth, छोड़ दे बेटा। sehingga Siddharth pun punya alasan untuk menangkapnya. Ini jelas menyalahgunakan kekuasaan. Di dalam sel, Babu sempat mengirim pesan ke grup kalau dirinya ditahan. Mengetahui itu, semua warga pun mengantri membuat laporan sepele dan membingungkan Siddharth. एरिया के सारे बुढ़े Aksi mereka pun terdengar sampai telinga komisaris, di mana ada orang lokal yang ditangkap polisi karena alasan pribadi. Siddharth pun mendapat teguran dari komisaris
इसलिए नहीं दिए कि पर्सनल रीजन की untuk segera membebaskan Babu. Jika tidak, komisaris akan memutasinya. Babu pun akhirnya dibebaskan dan Siddharth harus menahan emosinya. Babu lalu disambut semua tetangganya. Dia juga menegaskan siapapun boleh menjadi raja. Namun jika datang di wilayahnya, maka raja itu hanya akan menjadi seekor anjing biasa. पानी में मैं हूँ। Singkat cerita, pesta malam sebelum hari pernikahan pun tiba. Babu menari dengan asyik dan yakin dialah yang akan dipilih menjadi pengantin prianya. Namun Babu tak sengaja menyenggol Sachin sampai tersungkur. Sachin lalu bertanya pada Kerti, apakah pria ini yang kamu cinta? Apakah cinta itu berarti memisahkan anak perempuan dari ayahnya? Bukankah ayah adalah buku harianmu? Sejak kapan kamu berhenti menulis tentangku? Apa salahku mengirimmu ke suami yang punya tanggung jawab dan bisa mencukupi kebutuhanmu? Tapi kamu malah memilih orang yang tak berguna dan tak memiliki tanggung jawab. Ayah lalu menyuruh Kerti segera mengusir Babu. Tapi Kerti tak melakukannya. Dia justru pergi tanpa sepatah kata pun. Paginya Siddharth mendatangi Kerti. Dia merasa putus asa. Kerti mencintai Babu, sedangkan Sachin ingin Kerti menikah dengannya. Kini Siddharth sudah rela jika Kerti bisa bahagia menikah dengan Babu. Namun dengan satu syarat, di kertas ini ada tawaran pekerjaan bagus dengan gaji lumayan besar untuk Babu. Jika Babu bisa melakukannya, maka Siddharth akan lega melepas Kerti dengan orang yang mau bertanggung jawab dan menyayangi Kerti. Kerti pun terharu dan sangat berterima kasih. Sayangnya saat Siddharth mengantar Kerti bertemu Babu dan menawarinya pekerjaan itu, बढ़िया जॉब ढूंढी है। Babu justru menelpon Sachin dan berkata, putrimu telah datang dan menawari pekerjaan untukku supaya aku bisa mendapatkan restumu. Kini aku tegaskan bahwa aku tak akan pernah merubah prinsipku, lalu mematikan teleponnya. Kerti jelas kecewa. Siddharth berusaha meyakinkan cintanya, tapi Babu sekalipun tak melakukan apa-apa untuk meyakinkan ayahnya. Dalam amarah, Kerti pun memutuskan akan menikahi Siddharth yang jelas memperjuangkan cintanya. Siddharth lalu mendekat dan mengembalikan 100 rupiah pada Babu, karena Babu telah memberikan Kerti untuknya. Keesokan harinya, Kerti sudah selesai merias diri. Namun tiba-tiba, Rao dan anak buahnya datang mengacau acara dan meminta mempelai pria segera menghadapnya. Sehingga Sachin menelpon Siddharth, sedangkan ibu menelpon Babu. Siddharth datang sembari melawan anak buah Rao. Rao bertanya siapa dia. Ibu bilang dia adalah menantu suaminya, tapi yang akan menikahi Kerti adalah Babu. Sehingga adegan slow motion membagongkan pun ditayangkan. Kerti pun diancam sehingga Babu tak bisa apa-apa. Kedatangan Rao di sini adalah untuk balas dendam. Putrinya sedih karena tak jadi menikahi lelaki pujaannya. Kini Kerti juga harus merasakan kehilangan kekasihnya di saat pernikahan. Oleh karena itu, dia akan menembak Babu. Babu menyuruh Rao menembak Siddharth terlebih dahulu karena dia yang akan menikahi Kerti. Sachin pun takut dan menghentikannya. Dia bilang bukan Siddharth tapi Babu yang akan menikahi Kerti. Mendengar itu, Babu sangat senang. Babu akhirnya membuktikan perkataannya, di mana Sachin akhirnya memilihnya sebagai menantu. Ini dia siap untuk ditembak. Namun sebelum itu, Babu meminta waktu 2 menit. Dia membandingkan dirinya dengan Siddharth. Siddharth memang sudah 4 tahun lebih dulu mencintai Kerti dan rela berjuang menjadi mapan agar mendapat restu dari Sachin. Sedangkan Babu hanyalah lelaki tak berguna di mata Sachin. Jadi pertanyaannya, Sachin menikahkan Kerti karena cinta Siddharth atau karena pekerjaannya? Sachin malah mengungkit. Bahkan hari ultah saja, Babu tak memperdulikannya. Babu menjawab, hari spesial itu tak hanya saat ulang tahun, tapi Kerti akan merasakan spesial tiap hari jika ia tinggal di rumah Babu. Babu memberi contoh keluarga sederhana dan bahagia adalah keluarga orang tuanya sendiri. Meski hanya memiliki gaji kecil, tapi keluarganya selalu harmonis karena cinta yang mereka tanam setiap hari. Beda hal dengan Sachin, 25 tahun pernikahannya, dia tak terlalu memperhatikan istrinya, sehingga istrinya sibuk dengan sinetron untuk menghibur diri. Lalu Babu bertanya kepada Rao, sebagai ayah, Rao akan memilih Babu yang miskin atau Siddharth yang kaya menjadi menantu. Rao menjawab, kalau uang bisa dicari, tapi tidak dengan cinta, dan akan memilih Babu sebagai menantu.
lalu bertanya lagi, siapa yang harus dinikahi menantu laki-laki Anda? Orang yang ada di dalam hatinya atau putri Anda, tapi tidak ada cinta dalam hatinya? Rao hanya diam dan merasa bersalah. Sachin tak terima, dia mengkritik pidato Babu hanya ulang. Sachin tak terima, dia mengkritik pidato Babu hanyalah alibi untuk menarik hati Rao agar tak jadi menembaknya. Sehingga Babu pun mengatur senapan dan menembak dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai Kerti. Babu lalu berkata pada Sachin, kau hanya mengataiku tidak punya apa-apa, tapi kau tak pernah bertanya padaku apa yang aku punya. Lalu Babu pun tumbang. Beberapa bulan kemudian, Siddharth terngiang-ngiang kejadian itu, sehingga lain kali ia akan menikahi gadis yang sama-sama mencintainya, juga supaya nggak ada drama yang membagongkan publik. Di lain sisi, ternyata Babu selamat dari maut. Dia sengaja menembakkan diri 3 inci di atas posisi jantung, sehingga dia pun bisa terselamatkan dan mendapatkan restu Sachin untuk menikahi Kerti. Selain itu, Babu terpilih sebagai korporator dengan mayoritas konstituennya. Jadi pekerjaannya kini lebih keren dibanding dengan Siddharth miliki. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.